Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen-Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like, komen dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perlu diketahui bahwa novel Perintah Kaisar Naga ini adalah termasuk kategori novel ongoing. Jadi waktu update dan jumlah bab setiap hari menyesuaikan dengan update dari autornya. Perintah Kaisar Naga bab 3819, 3820, 3821. Harus diketahui bahwa tubuh fisik Dev telah ditempa berkali-kali di dunia sekuler, menjadi sekuat urat tembaga dan tulang besi. Bahkan jika dia kehilangan kekuatan spiritualnya dan menjadi orang biasa, tubuh fisik Dev tidak sebanding dengan siapapun. Saat sebuah batu menghantam Dev, rasanya seperti digelitik saja. Tapi Mu Yao dan yang lainnya berbeda. Mereka hidup di dunia surga dan manusia. Mereka fokus pada pengembangan spiritual dan peningkatan alam mereka. Lagi pula, di mata para kultivator ini, tubuh fisik hanyalah jangkang. Jika tubuh fisik dihancurkan, selama jiwa masih ada, tubuh fisik dapat dibangun kembali. Sangat tidak pantas menghabiskan waktu untuk menempa tubuh fisik. Karena itu, tubuh fisik orang-orang ini sama dengan orang biasa. Tanpa berkah kekuatan spiritual, tubuh fisik mungkin tidak sekuat orang biasa. Lemparan batu di tangan Dev sangat akurat, dan dia terus melempari anggota keluargamu. Orang-orang yang terkena lemparan ini langsung berteriak. Mereka mengalami benjolan besar, dan bekas-bekas lebam muncul di tubuh mereka. Segera, kultivator lain masuk, dan mereka semua terkejut saat melihat pemandangan lucu di depan mereka. Siapa sangka di dunia surga dan manusia, yang penuh dengan kultivator, masih ada juga pertarungan paling primitif. Semua orang menonton dengan antusias. Tuan Chen, ayo, semangat. Bing Lu memimpin dan mulai berteriak, ayo. Lan Yingying dan yang lainnya juga berteriak bersama. Sementara Dev mengangkat kedua tangannya, dan batu di bawah kakinya jatuh seperti tetesan air hujan ke arah semua orang di keluargamu. Semua orang di keluargamu terkena lemparan berulang kali, dan mereka semua panik. Saat Mukui melihat ini, dia menjadi gila. Dia berteriak dengan marah, tapi lagi-lagi dia dihantam batu, dan dia berdarah. Ayo pergi, jangan berkelahi dengannya. Saat kita meninggalkan area ini, aku akan memotong anak ini menjadi beberapa bagian. Mukui tahu bahwa mereka tidak dapat mengambil keuntungan apapun di sini, dan mereka bahkan ditertawakan. Mu Yao dan yang lainnya sudah lama ingin pergi, jadi mereka menutupi kepala mereka dan lari. Tuan Chen, Anda luar biasa. Sungguh menyegarkan melihat orang-orang di keluargamu berada dalam kekacauan seperti itu. Bing Lu melangkah maju dan berkata dengan sangat gembira. Tapi Dev tidak terlalu senang. Dia tahu ini semua karena kekuatan fisiknya dan batasan formasi di sini. Jika dia meninggalkan daerah ini dan bertemu orang-orang dari keluargamu, Dev tidak yakin bisa menang. Hanya Mu Yao dan keluargamu yang bisa ditangani oleh Dev. Sekarang Mukui ada di sini, Dev mungkin sulit untuk menghadapinya. Seorang kultivator hebat di puncak alam kesengsaraan, dan seorang kultivator tingkat 9 di alam kesengsaraan. Jika kedua orang ini bergabung, Dev tidak punya peluang untuk menang. Terlebih lagi, ada banyak kultivator sekte lain di sini. Meskipun orang-orang ini datang untuk mencari situs jatuhnya makhluk abadi, jika mereka tidak dapat menemukan situs itu, tetapi mengetahui identitas Dev, tidak ada jaminan bahwa orang-orang ini tidak akan menyerang Dev. Dev tahu bahwa situasinya saat ini sulit, tetapi dia tidak bisa memberitahu Bing Lu dan yang lainnya karena dia tidak ingin memberikan terlalu banyak tekanan pada mereka. Ayo pergi secepat mungkin. Dev tidak berkata apa-apa lagi, tapi berbalik dan terus berjalan menuju gunung. Dev takut kultivator sekte lain ini akan mengetahui identitasnya. Rekan Tao, tunggu sebentar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berkemeja hijau berteriak kepada Dev. Tubuh Dev bergetar sedikit, tapi dia tetap berhenti. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang memiliki kekuatan spiritual. Dengan tubuh fisik Dev yang kuat, tidak perlu takut pada orang-orang ini. Apakah ada yang salah? Dev berbalik dan menatap lelaki tua berkemeja hijau itu. Orang tua berkemeja hijau melangkah maju, berjalan ke arah Dev, dan berkata dengan sangat sopan, saya, Ouyang Zhenhua, membawa beberapa junior dari keluarga saya ke daerah kutub untuk berlatih. Saya ingin tahu apakah rekan Tao ini juga datang ke daerah kutub untuk mencari tempat jatuhnya makhluk abadi. Dev memandang lelaki tua itu. Karena kekuatan spiritualnya disegel oleh formasi, dia tidak dapat mengetahui kekuatannya, tetapi sorot matanya menunjukkan bahwa kekuatannya tidak rendah. Senior, sejujurnya, tidak ada tempat di mana makhluk abadi jatuh di wilayah kutub ini. Ini semua adalah hoaks. Ada banyak batu kutub di wilayah kutub,
Tapi hal semacam ini hanya berguna untuk mereka yang berlatih teknik kultivasi berbasis es. Kami di Istana Guanghan sedang berlatih teknik berbasis es, jadi kami datang ke sini untuk mencari batu kutub. Dan juga orang-orang dari klanmu yang baru saja datang tadi, wanita-wanita di keluarga mereka juga berlatih teknik berbasis es, jadi batu kutub juga bermanfaat bagi mereka. Senior, jika tidak ada di antara kalian yang berlatih keterampilan berbasis es, sebaiknya cepat pergi dari sini, terlalu berbahaya di sini. Tidak akan lama, akan ada ribuan monster berdatangan ke sini, dan aku khawatir kalian tidak akan bisa pergi saat itu. Dev mengatakan yang sebenarnya, hanya untuk membiarkan para kultivator ini pergi. Bagaimanapun, para kultivator ini adalah faktor ketidakpastian bagi Dev. Kemudian Ouyang Zhenhua sedikit mengernyit, terlihat sedikit terkejut. Bagaimana mungkin? Apakah Anda ingin menipu kami dan menelan sendiri harta karun di situs makhluk abadi jatuh? Ada banyak sekte dan keluarga bangsawan yang datang ke daerah kutub ini, jumlahnya mencapai ratusan. Mungkinkah mereka semua tertipu? Seorang junior dari keluarga Ouyang jelas tidak mempercayai kata-kata Dev, membalas dengan keras. Percaya atau tidak, saya hanya mengatakan yang sebenarnya. Setelah Dev selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Orang ini mengira dia bisa menakuti kita seperti ini. Ayo pergi, pasti ada harta karun di gunung ini yang tiba-tiba muncul. Mungkin disinilah tempat jatuhnya makhluk abadi. Di sekitar gunung ini, dikelilingi formasi, saya tidak percaya tidak ada harta karun di sini. Ayo kita naik ke atas gunung. Banyak kultivator, tidak ada yang mempercayai kata-kata Dev, mulai mendaki gunung satu demi satu. Ouyang Zhenhua ragu-ragu, tapi tetap memilih untuk terus mendaki gunung. Mereka telah berada di sini selama beberapa hari dan tidak menemukan apapun. Kecuali berburu beberapa monster dan mendapatkan beberapa pil binatang. Selain itu, mereka tidak mendapatkan apa-apa lagi di sana. Jika mereka kembali seperti itu, bukankah mereka akan diejek oleh keluarga? Terlepas dari apakah kata-kata Dev benar atau tidak, mereka akan melihat situasinya setelah mendaki gunung. Namun saat mereka mengambil beberapa langkah, gunung itu tiba-tiba berguncang. Namun, begitu mereka hanya beberapa langkah pergi, tiba-tiba ada getaran di tanah. Seluruh gunung tampaknya bergetar. Apakah ini gempa bumi? Seseorang berkata dengan terkejut. Kemudian, dari wilayah kekacauan, muncul semua jenis monster yang tak terhitung jumlahnya, bergegas keluar dan langsung menuju gunung. Monster-monster ini semuanya berukuran sangat besar dan jumlahnya banyak. Waktu dan ruang di wilayah kekacauan telah terganggu oleh binatang-binatang buas ini, menyebabkan retakan ruang terus muncul. Tapi itu tidak bisa menghentikan langkah binatang-binatang buas ini. Melihat ribuan binatang buas, semua orang terperangah. Sepertinya kata-kata Dev benar, memang ada banyak binatang buas. Sekarang mereka dalam formasi, dan mereka tidak memiliki kekuatan spiritual, mereka hanya manusia biasa. Jika mereka terkejar oleh monster-monster ini, mereka akan diinjak-injak. Lari cepat, seseorang berteriak dan berlari menuju gunung dengan seluruh kekuatannya, berharap bisa keluar dari jangkauan formasi ini secepat mungkin. Semua orang berlari secepat yang mereka bisa, tetapi setiap langkah terasa sangat sulit. Menapak di atas salju yang tertumpuk, mereka bahkan tidak bisa melangkah maju dengan mudah. Pada saat ini, mereka akhirnya percaya pada kata-kata Dev. Dev hanya menoleh sekilas pada binatang-binatang buas yang meluncur keluar dari wilayah kekacauan, dan tanpa berkata apapun, dia terus maju. Binglu dan yang lainnya tampak panik dan mengikuti dari dekat. Tanpa kekuatan spiritual, mereka berjalan sangat sulit dan berat dan semua orang kehabisan napas. Segera, Dev tiba-tiba merasakan energi spiritual mengalir di tubuhnya, seperti dasar sungai yang kering. Akhirnya, air mengalir ke seluruh tubuhnya, tiba-tiba terasa nyaman dan langkahnya menjadi sangat ringan. Binglu dan yang lainnya juga merasa lega. Tuan Chen, kita telah keluar dari area formasi dan kekuatan spiritual kita telah pulih. Ayo lari cepat. Binglu melirik monster gelap di kaki gunung dan berkata kepada Dev. Tapi Dev tidak bergerak. Dia mengamati medan, dan kemudian dengan cepat mengukir pola formasi di tanah. Dev tahu, jika binatang-binatang buas ini mendaki gunung, kemungkinan besar mereka tidak akan mendapatkan banyak batu kutub yang ada di atas. Mereka telah berjuang untuk mencari batu kutub ini dengan susah payah, dan sekarang, jika batu-batu tersebut diambil oleh binatang-binatang buas ini, bagaimana mungkin Dev mau menerimanya? Dev menggambarkan banyak formasi serangan. Alasan Dev menggambar formasi di sini adalah karena dia berharap bahwa ketika binatang-binatang buas memasuki formasi di bawah gunung, mereka juga akan kultivator binatang biasa dan hanya dapat melukai orang dengan kekuatan kasar. Roar, gelombang binatang buas yang bergegas keluar dari negeri kekacauan tampak seperti kuda liar yang berlari liar, berkerumun. Gelombang binatang buas yang muncul dari wilayah kekacauan ini terasa seperti kuda yang lepas dari kekang dan berbondong-bondong menuju mereka.
Teriakan binatang-binatang tersebut menunjukkan kegembiraan mereka. Binglu dan yang lainnya melihat gelombang hitam yang semakin dekat dari bawah gunung, wajah mereka sangat jelek. Semua orang menghunus pedang es mereka dan memegangnya erat-erat di tangan mereka. Kali ini, mereka khawatir ini akan menjadi pertarungan yang sulit. Hal yang paling menakutkan saat ini adalah banyaknya kultivator dalam formasi. Mereka tidak mempercayai kata-kata Dev, tetapi sekarang mereka menghadapi situasi yang berbahaya. Jika mereka tidak segera keluar dari formasi ini, maka ketika gelombang besar tiba, mereka akan mati dengan menyedihkan. Mereka semua berlari dengan putus asa ke arah gunung, beberapa merangkak sementara yang lain berlari. Semuanya tidak lagi terlihat seperti praktisi. Mereka sekarang adalah orang biasa, dalam menghadapi hidup dan mati. Satu-satunya pilihan adalah melarikan diri secara naluriah. Ouyang Zhenhua juga didukung oleh beberapa juniornya dan terus berlari menuju gunung. Namun gelombang monster semakin dekat dan jarak yang harus ditempuh oleh para kultivator ini untuk keluar dari formasi masih agak jauh. Melihat Dev dan yang lainnya, orang-orang ini hanya bisa berteriak minta tolong, rekan Tao, tolong, tolong. Dev pasti telah keluar dari jangkauan formasi, dan mereka berhenti, siap untuk bertempur. Meskipun orang-orang ini menangis minta tolong, mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki saudara atau teman. Siapa yang akan mengambil risiko untuk menyelamatkan mereka? Setelah memasuki formasi ini, mereka semua kultivator orang biasa. Apa yang bisa mereka gunakan untuk menyelamatkan mereka? Namun, naluri bertahan hidup membuat mereka berteriak memohon. Dev melihat para praktisi yang akan disusul oleh gerombolan binatang, dan matanya menunjukkan keputusan. Binglu, jaga tempat ini. Jika monster ini menerobos formasi, kamu harus segera mengungsi dan melanjutkan mendaki gunung. Tuan Chen, apa yang akan Anda lakukan? Binglu bertanya dengan ragu. Aku akan menyelamatkan orang-orang ini, kata Dev. Tuan Chen, jangan lakukan hal bodoh. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka sendiri? Terlebih lagi, jika Anda masuk ke dalam formasi itu, kekuatan spiritual Anda akan hilang dan Anda akan menjadi orang biasa. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan mereka? Binglu buru-buru membujuk Dev. Aku punya caraku sendiri. Aku akan tahu apakah itu berhasil jika aku mencobanya. Setelah Dev selesai berbicara, dia memegang pedang pembunuh naga di tangannya. Teknik pedang 9 bayangan. Dev mengayunkan pedang pembunuh naganya, dan muncul bayangannya satu demi satu. Kemudian 6 Dev yang identik berdiri bersama dengan rapi. Setiap orang memiliki nafas yang sama. Ini mengejutkan Binglu dan yang lainnya. Mereka tidak tahu yang mana Dev yang asli. Dev ingin klon yang dihasilkan oleh teknik pedang 9 bayangan memasuki formasi dan menghentikan gelombang monster. Namun, dia tidak tahu apakah formasi ini akan menekan klon tersebut atau tidak. Secara logika, tidak akan ada penindasan. Lagi pula kekuatan klon ini juga disuplai dari tubuh Dev. Selama tubuh Dev tidak ditekan oleh formasi, kekuatan spiritual di tubuhnya akan digunakan oleh klon ini. Justru karena itulah Dev ingin mencobanya. Seorang kultivator telah dikalahkan oleh gelombang binatang buas dan diinjak-injak sampai mati. Saat seseorang diinjak sampai mati, banyak kultivator menjadi semakin panik. Bersambung.